Jika Anda pernah mengetahui nubuatan Hosea atau banyak nubuatan Alkitab yang mencakup mengapa sekitar tahun 2030 bisa menjadi waktu yang signifikan dalam sejarah. Kemudian Anda juga akan tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa pada tahun 2023, 7 tahun sebelum 2030, juga dapat menjadi penanda besar dalam nubuatan Alkitab, dan saat ini kita sedang memasukinya. Beberapa dari Anda mungkin menanggung beberapa hal dalam kehidupan pribadi, dan saya harus mengatakan ini, itu bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk mempersiapkan Anda bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup Anda. Ingat apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dia menulis bagaimana Tuhan mengungkapkan kepadanya bahwa kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan. Dan kemudian Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Anda lihat, Paulus dipukuli, diejek, dijebloskan ke dalam penjara. Banyak kesulitan, tetapi dia juga orang yang memiliki kuasa. Roh Kudus dapat menggunakan dia tanpa halangan. Dia menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Mengapa? Karena ketika Anda bertahan dan mengatasi kesulitan sambil menjaga iman dan berada di sisi Tuhan, hal tersebut memposisikan Anda untuk mengalami kekuatannya. Itu sebabnya Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Bagaimana dia kuat seperti yang Anda katakan di ayat sebelumnya? Karena kuasa Kristus menjadi sempurna dalam kelemahan, dan karena kelemahannya, karena kesukarannya, dia bertahan dengan setia dan menerima kuasa Allah. Jadi teman-teman, apa yang sebagian dari Anda saat ini derita dan pikul tidak akan menghancurkan, tetapi untuk memposisikan Anda untuk menerima kuasa Roh Kudus. Dan kuncinya adalah ketika ujian itu datang, Anda harus melewati ujian tersebut. Jadi, bagaimana Anda melakukannya? Dengan membuktikan diri bahwa Anda setia. Ingat, ketika Yusuf dilemparkan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak, dia kemudian menjadi budak selama bertahun-tahun, dan dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia mungkin merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Faktanya, Tuhan menggunakan dia untuk menyelamatkan tidak hanya keluarganya, tetapi seluruh bangsa. Tetapi intinya adalah pertama, dia mengalami penderitaan, dan kedua, tetap benar menjalani penderitaan itu, dan itulah apa yang dilakukannya. Dia tidak mengutuk Tuhan, tidak. Dia melayani Tuhan bahkan di penjara, dan dia terus menolak dosa yang dibuktikan dengan bagaimana dia menolak meniduri istri Potifar ketika dia mendatanginya, dan dia lulus ujian tersebut dan memasuki tujuannya. Sama dengan Ayub, pria ini kehilangan segalanya, keluarganya, kekayaannya, dan bahkan kesehatannya. Dan karenanya dia mengalami kesulitan, namun kemudian dia diberkati dengan berlimpah-limpah atas kesalehan itu. Bagaimana bisa? Karena bahkan selama kesulitan itu, dia tetap melayani Tuhan. Dia tidak pernah sekalipun mengutuk Tuhan, dan dia terus menyembah Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dan ketika dia kehilangan segalanya, dia mengatakan hal-hal seperti, "Ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Ketika dia kehilangan orang yang dicintainya, dia mengatakan hal-hal seperti, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Orang-orang di sekitarnya mengira dia gila karena dia terus melayani Tuhan ini meskipun hidupnya berantakan. Tetapi iman itu, ketekunan itu, kebenaran itu, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang memungkinkan dia untuk melewati ujiannya, dia mengambil keputusan bahwa dia akan setia sehingga ia melewati ujian tersebut. Dan tentu saja Tuhan memulihkan dengan lebih daripada yang dia miliki sebelumnya, dan dalam kebangkitan dia akan menerima lebih banyak lagi dari itu. Dan jadi bagi kalian yang akan atau sedang mengalami ujian saat ini,
saya ingin Anda mendengar sesuatu. Tuhan mengizinkan Anda mengalami masalah-masalah hidup tidak untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengujimu. Karena setelah Anda dapat melewati ujian tersebut, maka berkat yang Anda peroleh. Ketika Anda mengalami masa-masa sulit, tidak peduli apa itu, jangan melihatnya sebagai, "Ya Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada saya?" Tidak, anggap itu sebagai kesempatan untuk melewati ujian tersebut. Jika Anda hidup cukup lama, Anda akan memiliki beberapa jenis ujian di mana ada hal keuangan, hal kesehatan, atau hal hubungan. Sesuatu seperti itu dan Anda harus melihat hal itu sebagai peluang seperti ini. Tuhan akan mengizinkan saya untuk mengalami hal-hal yang dialami Yusuf, hal-hal yang dialami Ayub. Dia sedang mengizinkan saya mengalaminya. Sesuatu yang akan sangat bagus untuk kerajaannya dan bagus untuk kesaksian saya. Tetapi bagi saya untuk mengalami hal-hal tersebut, saya harus melewati ujian terlebih dahulu. Jadi setiap ujian yang Anda hadapi, jangan memandangnya sebagai hal yang negatif. Pandanglah sebagai hal yang positif, karena itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bagaimana Anda bisa mendemonstrasikan kesetiaan Anda kepada Tuhan jika Anda tidak pernah melalui ujian ekstrim yang akan membawa Anda keluar jika bukan karena kasih karunia Tuhan? Jika bukan karena Tuhan, saya tidak akan pernah selamat dari masalah-masalah hidup. Jika bukan karena imanku kepada Tuhan, saya tidak akan pernah dapat melewatinya. Jadi jika Anda belum memiliki pengalaman seperti itu, teruslah hidup. Ujian hidup akan datang dan ingat pesan ini ketika tiba. Jangan terpuruk dalam depresi. Anda seharusnya berkata, "Wow, ini adalah kesempatan saya. Saya akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa masalah-masalah itu sudah kalah. Saya sudah mengalahkannya. Tuhan adalah Rajaku. Saya akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa bahkan jika saya mengalami krisis kesehatan dan melihat tidak adanya jalan keluar dan sepertinya doa-doa saya tidak dijawab, Yesus tetap Rajaku. Saya akan menunjukkan kepada Tuhan, walaupun tampaknya hidupku berantakan, Yesus tetap Raja. Saya akan tetap memuji namanya, saya akan tetap memuliakan dia." Mengapa? Karena ada ujian yang harus dilalui dan di sisi lain ujian itu adalah anugerah. Kesehatan seperti apa untuk membuktikan bahwa Anda setia saat mengalami masalah? Saya melihat kisah Paulus dan Silas ketika mereka dijebloskan ke dalam penjara. Mereka memberitakan Injil dan dijebloskan ke penjara, tetapi mereka tetap memuji Tuhan saat mereka di penjara. Dan kemudian pintu penjara terbuka. Tuhan membebaskan mereka bukan karena mereka mengeluh, bukan karena mereka berkata kepada Tuhan, "Engkau tahu Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah memberitakan namamu, bagaimana Engkau bisa membiarkan kami berakhir di penjara?" Bukan itu. Ketika mereka melewati masa itu, mereka terus memuji Tuhan dan menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau luar biasa." Bahkan selama pencobaan mereka, ujian mereka, badai mereka, pintu terbuka dan mereka dibebaskan. Apa pesannya di sini? Sama halnya dengan Yusuf. Apa pesannya di sini? Saat Anda melewati badai, pencobaan, ujian, Tuhan ingin melihat apakah Anda bisa melewatinya dengan setia, dan indikator besar Anda setia adalah pujian Anda. Itu adalah bentuk dari menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, Anda masih akan setia. Saat ini kita bergerak memasuki tahun depan. Saya ingin Anda ingat ini. Jika Anda melewati badai, pencobaan, jangan biarkan hal itu menghilangkan pujianmu. Jangan biarkan hal itu menghilangkan ketaatanmu, kesetiaanmu. Itulah hal-hal yang menjadi bukti kepada Tuhan dan semua orang di sekitar Anda dan untuk Anda sendiri. Apa yang akan kita lakukan adalah melewati ujian itu saat mereka tiba, karena Tuhan akan menggunakannya untuk kemuliaan-Nya dan untuk keuntungan Anda juga.